Siap untuk fakta soal satu rempah? Mari kita bahas soal kayu manis. Ini rempah yang paling sering kita taburkan di atas oatmeal, roti panggang, dan pie apple. Tapi tahukah kamu ada beberapa penjual curang yang menjual kayu manis palsu? Bagaimana kita mengenali kayu manis palsu? Kayu manis yang asli disebut kayu manis Sulen, sedangkan yang palsu biasanya kayu manis Cassia. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan melihat batang kayu manis itu sendiri. Kayu manis asli berwarna lebih terang dan memiliki kulit kayu lebih tipis dan halus. Sebaliknya, kayu manis palsu berwarna lebih gelap dan tebal. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu menjadi ahli kayu manis untuk menikmati yang asli. Pastikan kamu membawa labelnya dan cari kayu manis Sulen. Lidahmu akan berterima kasih. Apakah coklat putih itu asli atau palsu? Inilah saatnya menyelesaikan perdebatan manis ini. Beberapa mengatakan bahwa ini bukan coklat karena tidak mengandung kakao. Tapi jangan menilai buku dari sampulnya saja atau coklat dari warnanya. Secara teknis, coklat putih terbuat dari lemak kakao, susu, dan gula yang membuatnya menjadi sepupu jauh dari varietas coklat yang lebih gelap dan padat kakao. Tapi kalau menurutku, keluarga tetaplah keluarga, meskipun keduanya tidak terlihat atau terasa sama. Dan jangan biarkan siapapun mengatakan bahwa coklat putih tidak lezat, karena itu salah. Teksturnya yang lembut serta rasanya yang manis seperti mentega menjadikannya camilan lezat untuk dimakan begitu saja atau dalam biskuit dan kue yang dipanggang. Jadi baik kamu menganggap coklat putih sebagai coklat asli atau tidak, mari kita sepakati bahwa coklat putih adalah makanan lezat yang bisa kita nikmati bersama. Apakah French fries benar berasal dari Perancis? Bersiaplah, karena ternyata asal-usul camilan ini sedikit lebih rumit dari yang kamu kira. Meskipun benar bahwa masakan Perancis telah memberi kita beberapa hidangan paling lezat di dunia, termasuk escargot dan coq au vin. Namun asal-usul French fries sebenarnya berasal dari Belgia. Benar, hidangan yang renyah ini pertama kali dimasak di negeri wafel dan coklat. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Alasan kentang ini disebut French fries sebenarnya karena cara pembuatannya, bukan karena negara asalnya. Istilah French dalam konteks ini mengacu pada teknik mengiris kentang menjadi potongan-potongan panjang dan tipis yang dikenal sebagai potongan julienne. Teknik ini dipopulerkan di Prancis pada abad ke-18, dan dari sinilah nama French fries berasal. Ingin menambahkan egg roll ke dalam daftar ini? Makanan ini memang enak, tapi kenapa hidangan ini banyak dibicarakan? Pertama-tama mari kita bahas bagian egg atau telurnya. Terlepas dari namanya, egg roll tidak mengandung telur. Sebaliknya, bagian telur berasal dari pembungkus tipis mirip crepe yang terbuat dari telur. Ini seperti selimut telur kecil yang menjaga semua bahan lezat tetap berada di dalamnya. Tapi bagaimana dengan isiannya? Nah, disinilah yang menarik. Egg roll bisa diisi dengan apa saja yang kamu mau. Sayuran, daging, makanan laut, apa saja. Beberapa bahkan suka menambahkan sedikit keju atau nasi sebagai pelengkap. Dan disinilah letak keanehannya. Ada sedikit perdebatan di dunia egg roll tentang apakah hidangan ini harus digoreng atau dipanggang. Menurutku lebih baik digoreng. Kulitnya yang renyah dan berwarna coklat keemasan sungguh tak terkalahkan. Kamu mungkin perlu duduk untuk yang satu ini. Stroberi tidak termasuk buah beri, tapi pisang termasuk. Bingung? Jadi begini, buah beri didefinisikan sebagai buah berdaging yang dihasilkan dari satu jenis sel. Tahukah kamu, pisang cocok dengan definisi ini. Pisang memang tidak berair seperti semangka atau asam seperti raspberry, tapi termasuk buah beri. Kita mungkin menyebutnya beruang koala, tapi ini salah. Koala bukanlah beruang. Makhluk lucu dan menggemaskan ini adalah hewan berkantung, yang berarti mereka menggendong anak-anaknya di dalam kantong. Dan meskipun terlihat sedikit mirip dengan boneka beruang, koala tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Tapi hey, kita tidak bisa menyalahkan orang yang mengira koala adalah beruang. Koala memiliki bulu halus dan telinga bulat yang membuat mereka terlihat nyaman untuk dipeluk. Tapi koala adalah spesies unik tersendiri. Mereka memiliki banyak ciri khas luar biasa yang membuatnya istimewa. Seperti diet eukaliptus dan kemampuan untuk tidur hingga 22 jam sehari. Wah, kok bisa ya? Jika tidak tahu sejarah pie cream Boston, kamu akan terkejut. Pertama, mari kita luruskan satu hal. Pie cream Boston
bukanlah pie. Ya, itu memang ada di namanya, tapi percayalah padaku soal yang satu ini. Ini adalah cake lezat yang diisi kustar lembut dan diberi lapisan luar coklat yang lezat. Kamu mungkin berpikir kenapa disebut pie cream Boston? Menurut legenda, pie ini diciptakan oleh seorang chef di Parker House Hotel di Boston pada tahun 1856. Sang chef yang rupanya memiliki selera humor tinggi menamainya pie hanya untuk mengerjai orang-orang. Dan nama itu pun melekat begitu saja. Tapi jangan lupakan bintang utama dari hidangan penutup ini, yaitu isian kustarnya, lembut, creamy, dan rasa manis yang pas. Itulah yang membuat cake ini menonjol. Dan lapisan coklat di atasnya, itu melengkapi keseluruhan cake-nya. Apakah kacang tanah termasuk kacang? Kedengarannya seperti pertanyaan konyol, tapi kamu akan terkejut betapa banyak orang yang bingung soal ini. Jadi mari kita perjelas sekarang. Kacang tanah termasuk legum. Ya, masih satu keluarga dengan biji-bijian dan lentil. Tapi tenang, itu bukan masalah. Bagaimanapun juga, kacang tanah tetaplah camilan yang lezat dan bergizi. Tapi menariknya, meskipun secara teknis bukan termasuk kacang-kacangan, kacang tanah tetap bisa menyebabkan alergi kacang. Hal ini karena kacang tanah mengandung protein yang mirip dengan kacang-kacangan, seperti almond dan kenari. Jadi jika alergi kacang-kacangan, kamu juga harus berhati-hati dengan kacang tanah. Pernahkah kamu menggunakan istilah kertas timah untuk menyebut kertas aluminium? Kamu tidak sendirian, banyak orang yang menganggapnya sama. Tapi kenapa? Dulu, kertas aluminium terbuat dari timah. Pada akhir tahun 1800-an, sebelum aluminium menjadi murah dan berlimpah, orang-orang menggunakan kertas timah untuk membungkus makanan dan menjaganya tetap segar. Tapi saat kertas aluminium hadir, ini dengan cepat menjadi pilihan yang lebih populer karena lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Jadi, kenapa kita masih menyebutnya kertas timah? Beberapa orang berpikir ini karena kertas aluminium pertama kali dipasarkan sebagai kertas timah dan nama tersebut melekat pada kebanyakan orang. Yang lain berpikir itu karena kedua bahan memiliki sifat yang mirip, sehingga orang mulai menggunakan kedua istilah tersebut. Tapi apapun alasannya, satu hal yang pasti, kertas timah terdengar lebih keren daripada kertas aluminium. Kamu mungkin akan terkejut saat tahu bahwa piring Pyrex yang kamu punya ternyata bukanlah Pyrex sama sekali. Jangan salah, tiruannya masih bisa digunakan, tapi tetap tidak sama. Pastikan untuk memeriksa label pada barang pecah belah sebelum merasa yakin sudah membeli barang yang asli. Berikut ini sontekan untuk membantumu mengetahui jenis wadah yang kamu miliki di lemari. Jika ada tulisan Pyrex dengan huruf kecil P di piring, itu berarti tidak aman untuk oven atau microwave, dan kemungkinan besar terbuat dari kaca soda lime. Gunakanlah wadah-wadah ini untuk menyimpan makanan. Tapi jika ada tulisan Pyrex dengan huruf besar, kamu beruntung. Peralatan masak ini terbuat dari jenis kaca khusus dan dapat dipanaskan di dalam oven atau microwave. Hanya saja jangan letakkan di bawah broiler, ini bisa kacau. Dan saat memindahkan Pyrex dari lemari es ke oven, pastikan untuk mendiamkannya di suhu ruangan selama 30 menit untuk menghindari kacanya retak.